Lonceng musim kelulusan berbunyi. Masa muda kita terhenti pada saat ini. Agar bisa memeluk teman sebangkuku. Aku dengan muka tebal mengatakan ingin memberikan pelukan kepada semua orang di kelas. Tapi bahkan sebelum melaporkan ketua kelas, aku ditarik pergi oleh teman sebangkuku yang menarik lengan seragamku. Ingin memeluk nona ini tidak perlu repot-repot. Setelah selesai berbicara, aku jatuh ke dalam pelukan selembut hangatnya matahari musim semi. Liu Ruyan berbisik pelan di telingaku. Seperti gu musim panas. Sekarang selain aku, kamu tidak boleh memeluk orang lain lagi. Sebelum ujian bulanan, aku dengan berani membuat 20 yuan uang besar. Membeli buku prediksi soal karangan sendiri dari siswa terbaik di kelas. Namun, ketika menerima kertas ujian, aku berulang kali membolak-balik lebih dari selusin kali. Tiba-tiba hanya tersisa 4 kata besar di hatiku. Selesai sudah. Dia bahkan tidak menebak satu soal pun. Setelah ujian selesai, aku pergi mencari siswi berprestasi yang tidak bermoral untuk meminta penjelasan. Liu Ruyan tertawa tidak berbahaya seperti bebek yang menyontek seperti cinta rahasia. Dalam banyak kasus, tidak mengenai sasaran. Malam itu, dalam perjalanan pulang sekolah, aku secara tidak sengaja menemukan sisi lain dari siswa berprestasi. Kulihat seragamnya diikatkan dengan santai di pinggang. Anting-anting berkilauan di telinganya, mata yang tercetak dengan lingkaran lensa kontak berwarna biru dingin. Dengan malas bersandar di halte bus dengan tas yang disampirkan secara diagonal. Benar-benar tampak seperti gadis nakal. Otakku kacau. Mengambil tindakan pencegahan dengan mengatakan, "Kembalikan uangku." Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Liu Ruyan Wei Zheng Yan mengangkat kelopak matanya. Melirikku dengan dingin. Ekspresi acuh tak acuh. Penuh dengan rasa dingin. Berbeda jauh dengan gadis baik yang lembut dan tenang di sekolah. Citra siswa teladan yang sangat populer. Jika bukan karena sepatu putihnya. Masih ada perjanjian yang tidak sengaja kuinjak hari ini. Aku akan curiga apakah aku benar-benar salah mengenali orang. Dia dengan tenang membersihkan lengan bajunya dengan santai. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Cahaya redup lampu jalan. Menyelimuti dengan lembut. Wajahnya yang halus dan cantik. Menambah sedikit kelembutan padanya. Apa? Dia berjalan ke arahku sambil tersenyum ringan. Aneh. Jelas alis dan matanya sama. Senyumnya saat ini kehilangan bibirnya. Benar-benar menambah sedikit pesona. Posturnya tinggi semampai. Tidak terlalu malas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang membuat orang tidak berani mendekat dengan mudah. Aku mengakui bahwa suaraku mungkin sedikit keras tadi, aku menelan ludah. Tanpa sadar menundukkan kepala, Liu Ruyan mencibir dengan mulutnya. HMPH. Tidak berguna. Namun dengan patuh membuka tasnya. Menggunakan jari-jarinya yang cantik dan ramping untuk menjepit selembar uang kertas 20 yuan. Mataku berbinar melihat uang. Mengulurkan tangan ingin mengambilnya. Dia tiba-tiba berjinjit dan mengangkat uang itu tinggi-tinggi. Aku ingin melompat dan langsung mengambilnya. Namun secara tidak sengaja kehilangan keseimbangan. Menabrak dadanya, hehe, cukup lembut. Kenapa si kecil mesum ini begitu ingin datang ke pelukan kakak ya? Wajahku yang tua ini langsung memerah. Menundukkan kepala. Tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa dia begitu tidak serius ya ampun. Terdengar suara riuh dari belakang. Beberapa siswi yang mengenakan seragam sekolah tengah semester. Semuanya tidak memakainya dengan benar. Seragam sekolah semuanya meniru Liu Ruyan dengan mengikat seragam di pinggang. Sekilas terlihat sebagai pengikut Liu Ruyan, Kak Ruyan, ada apa? Pria tampan seperti ini. Juga tega kau sakiti. Memeras Liu Ruyan dan memasukkan uang itu padaku. Nadanya entah kenapa terasa senang. Tidak apa-apa. Kau pergilah periksakan matamu. HMPH. Ibu tua? Justru aku yang diperas. Uang di tangan itu langsung terasa panas. Hasil ujian bulanan tetap datang seperti yang dijanjikan. Peringkat terakhir yang sangat jelas. Aku memegang kertas ujian yang penuh dengan tanda silang merah.
Merasa sangat kesal di dalam hati. Seharusnya aku tidak terlalu percaya begitu saja. Tidak menyia-nyiakan waktu untuk soal prediksi yang tidak bisa diandalkan. Menggunakan waktu itu untuk lebih banyak membaca buku. Mungkin aku masih bisa mempertahankan peringkat kelima dari bawah. Setiap kali ujian bulanan selesai, kami harus menukar tempat duduk. Semua orang bergegas ke lorong. Nilai diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah. Orang dengan nilai terbaik mendapat prioritas memilih tempat duduk. Nilai yang buruk belakangan. Memilih dan berdiri di ujung antrean adalah aku. Dengan pasrah merobek-robek kertas. Sungguh merepotkan. Setelah memilih tempat duduk, aku masih harus membereskan barang-barangku yang berantakan. Jika peringkat pertama memiliki kesulitan dalam memilih. Menghadapi begitu banyak tempat kosong. Apakah dia akan sangat bimbang dan menderita? Jika dipikir seperti itu. Memilih terakhir sepertinya bukan hal yang buruk. Setelah sekian lama. Akhirnya giliranku. Di kelas yang luas hanya tersisa satu tempat kosong. Kabar baik. Itu adalah tempat duduk lamaku, aku tidak perlu repot membereskan barang-barang kecilku yang berantakan. Kabar buruk. Teman sebangkuku ternyata Liu Ruyan. Hai. Halo teman sekelas. Liu Ruyan dengan gembira melambaikan tangannya menyapaku. Wajahnya memancarkan senyum cerah yang konsisten seperti matahari musim semi. Tidak mungkin kan? Teman? Perlukah kita berdua berakting sebegitu meyakinkannya? Untuk mengkonfirmasi keraguan di hatiku. Aku dengan cepat menulis di selembar kertas, apakah di keluargamu ada anak kembar? Ada kakak atau adik perempuan yang terlihat persis sama. Tetapi memiliki kepribadian yang sangat berbeda seperti Liu Ruyan. Setelah membaca surat itu, dia takut. Mulutnya berakting di atas meja. Tidak bisa berhenti menyeringai dan menertawakan mejaku yang gemetar karena tertawa. Dia berjongkok dan memberi isyarat kepadaku. Aku tanpa sadar mendekat. Detik berikutnya aku ditarik ke bawah meja olehnya. Dia tertawa dan bertanya dengan nada mainan di telingaku. Kenapa kamu begitu menyukaiku? Napas hangatmu jatuh di leherku. Seluruh diriku langsung tidak enak badan. Aku buru-buru duduk tegak dan menulis di selembar kertas. Hai. Semoga teman sekelas Liu bisa menahan diri. Bagaimanapun juga, kelemahan kecilmu masih ada di tanganku. Dia tampak tidak peduli. Tetapi dengan patuh mengangguk. Dan berkata dengan malu-malu. Aku akan menurutimu dalam segala hal, Xiao Yi. Jangan mengatakan hal-hal yang membuat orang salah paham seperti itu. Di tengah tatapan gosip yang datang dari segala arah. Aku menyelesaikan seluruh pelajaran dengan ketakutan. Itu adalah pertama kalinya aku benar-benar merasakan apa artinya seperti duduk di atas jarum atau duri di punggung. Setelah kelas, si tampan Yege mengajakku ke toilet. Meskipun aku tidak ingin buang air kecil. Tapi aku tetap menemaninya. Di setiap kelas ada seorang pria yang tampan. Dan memiliki banyak teman. Berdasarkan pengalaman pahitku di SMP. Yang terbaik adalah menjadi teman orang yang berpengaruh, paling buruk. Jangan bergaul dengannya. Dulu aku hanya pengikutnya. Akhir-akhir ini dia sering menghubungiku. Xiao Yi, bantu aku menyalin tugas kaligrafi. Xiao Yi, temani aku ke toko. Xiao Yi. Aku ada urusan dengan tim basket hari ini, jadi piketnya. Serahkan saja semuanya padamu. Awalnya aku tidak ingin melakukannya. Tetapi di tengah orang-orang di sekitarku. Dengan kalimat, kalian berdua akrab sekali. Aku perlahan kehilangan diri sendiri. Mungkin ada banyak cara untuk berinteraksi antar teman. Aku tidak berani berpikir lebih jauh. Karena takut kecewa. Aku menggoyangkan pergelangan tanganku yang sakit dan melanjutkan. Membantu Yege menyalin hukuman menulis. Tiba-tiba sebuah gelembung jatuh di atas meja. Aku tidak tahu dari mana Liu Ruyan mendapatkan ini. Aku mendekati gelembung itu. Melihat cahaya warna-warni. Tiba-tiba dia menusuknya dan meletus. Aku menatap Liu Ruyan dengan ekspresi, apa yang kamu lakukan? Ekspresinya jarang terlihat begitu serius. Kamu sudah sebesar ini? Masih memainkan permainan persahabatan palsu ini. Apakah kamu benar-benar bahagia?
Setelah dia mengungkapkannya, aku tidak merasa kesal. Hanya diam-diam berbaring di atas meja dan berkata, "Kamu juga sama sepertiku." Dia tertegun sejenak. Lalu meniru aku berbaring di atas meja. Kami berdua berhadapan. Jelas-jelas tidak melakukan apapun. Namun itu membuatku merasa damai di dalam hati. Seolah-olah karena telah dilihat menembus segalanya, malah menjadi nyata. Sinar matahari jatuh di wajah sampingnya yang sangat indah. Bulu matanya sangat panjang. Matanya jernih dan berkilau seperti kaca. Indahnya menyentuh hati. Benar-benar tampan. Aku diam-diam mengagumi wajah tampannya. Namun tiba-tiba dia mendekat. Untung saja aku bereaksi cepat. Hampir saja aku dijilat. "Kamu Nini? Apa yang ingin kamu lakukan? Melihatmu begitu imut. Ingin mencium, jangan bicara sembarangan. Kucing liar di bawah juga imut. Bagaimana kamu? Bagaimana kamu?" Karena terlalu bersemangat sampai tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa menyembunyikan wajahku di seragam sekolah. Kebetulan MU Chen datang. Ingin bertukar tempat duduk denganku. 2 pelajaran adalah jam belajar mandiri. Mencuri tempat duduk tidak akan ketahuan. "Lini, bisakah kamu bertukar tempat duduk denganku untuk 2 pelajaran berikutnya?" Nada bertanya. Namun dia datang sambil membawa buku. "Baiklah." Sisa panas di wajah yang memerah belum hilang. Aku dengan panik membereskan buku-buku di meja. Tiba-tiba aku ditahan oleh Liu Ruyan. "Apakah kamu belum menanyakan perasaan teman sebangkumu?" Yan Ge dengan lembut berkata. "Maaf. Teman sekelas Liu. Bolehkah aku duduk di sini?" "Tidak boleh." Aku menolak dengan tegas. Singkat dan kuat. Teman-teman sekelas di sekitar yang menonton pertunjukan tercengang. Aku terkejut dia bisa dengan mudah mengucapkan kata penolakan. Teman-teman sekelas lain terkejut dia menolak ketua kelas. Hatiku terasa seperti memenangkan jutaan lotre. Momosin gembira. Kecepatan mengerjakan PR pun menjadi lebih cepat. Malamnya setelah pulang sekolah, aku ditarik oleh beberapa anak laki-laki dari YG ke kios koran. Katanya ada poster girl group Korea di sana. Saya tidak mengerti berita hiburan. Juga tidak suka mengejar bintang. Tapi saya tidak ingin tidak minum dengan grup. Seolah-olah menyukai hal-hal yang mereka sukai akan membuat mereka menyukai saya. Dalam perjalanan pulang, melewati kios buah, terlihat sangat segar. Saya menggunakan 20 yuan yang saya dapatkan dari pemerasan untuk membeli sekantong apel merah. Adik perempuan saya suka makan. Jika dipotong menjadi bentuk Pikachu di anime, dia akan lebih suka memakannya. Sulit membuka pintu dengan tangan penuh. Saya mengetuk pintu dan berteriak. "Bu! Lin MU. Saya kembali. Cepat bukakan untukku." Pintu bawah memang terbuka. Tapi yang sulit dipercaya adalah orang yang membuka pintu sebenarnya adalah Liu Ruyan. Hampir membuat apel di tangan saya jatuh. "Kenapa kamu ada di rumahku?" Lin MU mengeluarkan kepala kecilnya. Mata berbinar, kakak cantik ini datang untuk membantu kakak mengantarkan kertas ujian. Liu Ruyan menggoyangkan. Kertas ujian bulanan saya yang menyedihkan. Dengan ekspresi meminta pujian. Guru bilang harus ditandatangani orang tua. Kamu meninggalkannya di meja. Saya benar-benar berterima kasih padamu. 1. Aroma makanan menyerbu saat masuk ke dalam rumah. Saya mencibir hidung saya. Adalah udang masak minyak kesukaan saya. Ibu sama sekali tidak terpengaruh oleh kertas ujian saya yang buruk. Dengan riang menyapa Xiao Ye sudah kembali. Cepat panggil teman baik yang baru kamu ajarkan untuk cuci tangan dan makan. Mulutku mengerut melihat teman baik. Liu Ruyan menutup mulutku. Dengan suara yang terjepit. Dengan lembut berkata dengan paksa. Terima kasih Bibi. Aku sangat malu. Ibuku menyeka celemeknya. Hai. Tidak ada yang perlu dimalukan. Bibi sangat percaya diri dengan keterampilan memasaknya Liu Ruyan. Tersenyum cerah ke arah ibuku.
Potong penjepit kecil. Aku pergi mencuci apel. Liu Ruyan terus mengikutiku sambil tertawa dengan niat buruk. Aku juga tidak ada kegiatan. Jadi, bolehkah aku membantu mencuci apel? Jangan tertawa seperti orang bodoh. Anehnya, dia tidak membantah. Benar-benar menurut dan menyingsingkan lengan baju untuk membantu. Seolah-olah aku yang tidak berperasaan. Saat aku hendak meminta maaf. Detik berikutnya dia meraih tanganku. Ingin mencuci apel bersama. Kenapa wanita ini tidak tahu malu sama sekali? Aku buru-buru menarik tanganku dan berbalik untuk memotong apel. Liu Ruyan. Dengan rasa ingin tahu mengamati apel berbentuk Pikachu. Matanya sangat gembira. Aku sangat bangga. Sambil mengangkat alis dengan bangga bertanya. Bagaimana? Cantik kan? Dia tersenyum. Pandangannya beralih dari tanganku. Langsung menatapku dan berkata. Cantik. Sorot matanya membara. Tulus. Tiba-tiba aku merasa dia sedang memujiku hingga jantungku berdetak lebih cepat. Kenapa dia begitu pandai menggodaku? Buru-buru mengambil piring buah. Melarikan diri dan menangkap adikku dan memasukkannya ke dalam. Mulutnya dengan paksa. Apel Liu Ruyan sangat jeli. Membantu ibuku membawakan sayuran dan mengambil peralatan makan. Ibuku semakin menyukainya. Coba lihat bibi orang lain. Nama saya Liu Ruyan. Coba lihat Xiao Yan orang lain. Lihatlah kalian berdua, Lin Mumu, mulutnya penuh apel, berkedip polos. Akhirnya sampai di meja makan. Di tengahnya juga ada ikan kod dan tahu rebus yang aku dan adikku suka. Bu. Apakah bos memberimu bonus hari ini? Makan malamnya sangat mewah. Ibuku mengeluarkan anggur merah koleksi ayahku. Tertawa bahagia, kan? Bukankah ini karena hari ini kamu membawa teman sekelas ke rumah? Setelah kejadian Wang Nianian di SMP. Kamu tidak membawa teman sekelas ke rumah lagi. Ibumu? Bukankah ini bahagia? Saat SMP. Saya juga punya teman wanita yang sangat baik. Namanya Wang Nianian. Dan sering membawanya pulang untuk makan malam. Keluarga kami kondisinya biasa saja. Orang tua saya juga berjuang dari desa ke kota kecil. Perlahan menetap dan membeli rumah bekas. Karena ayah saya adalah tukang dekorasi. Jadi dekorasi rumah ditata sedikit demi sedikit. Sama sekali tidak ada gaya dekorasi yang seragam. Ubin yang tidak dibutuhkan siapapun diambil untuk alas. Wallpaper yang dibuang siapapun dibawa pulang dan ditempel. Ubin di lantai rumah kami sekarang masih dengan motif yang berbeda. Awalnya keluarga tidak berencana memiliki adik perempuan. Tetapi karena sudah hamil, mereka tidak tega untuk tidak dilahirkan. Orang tua saya sama sekali tidak berat sebelah. Kamar saya yang kecil diberikan kepada adik perempuan. Saya tidur di tempat tidur di ruang tamu. Meskipun hidup sederhana, tapi setiap hari sangat bahagia. Wang Nianian adalah satu-satunya teman yang tahu kondisi keluarga saya. Kemudian Wang Nianian dibully di sekolah. Saya membantunya. Kemudian objek bullying berubah menjadi saya. Mereka juga membuat sajak tentang saya. Seperti orang udik. Anjing kampung kecil. Sudah sebesar ini belum punya kamar. Mereka memperlakukan saya seperti ini. Sebenarnya saya tidak terlalu sedih. Yang membuat saya sedih adalah Wang Nianian menjadi salah satu orang yang membuli saya. Dia dan kelompok itu mengucilkan saya. Sejak saat itu, saya tidak suka berteman. Tidak pernah membawa orang pulang lagi. Aduh. Kenapa membicarakan itu? Ibu saya menambahkan paha ayam untuk saya. Pendekar. Saya selalu berpikir saya menyembunyikan perasaan dengan sangat baik. Menerima niat baik orang tua saya. Saya menghibur mereka. Aduh. Jangan khawatir. Saya sangat populer di kelas. Saya punya beberapa teman. Saya menendang-nendang Liu Ruyan di bawah meja. Lingyi punya hubungan yang baik. Saya salah satunya. Baguslah kalau begitu. Baguslah kalau begitu. Ibu baru selesai memasak. Pipinya masih merah merona.
Mendengar kata-kata Liu Ruyan, tubuhnya menjadi rileks. Menatap kami dengan ekspresi lega. Matanya tiba-tiba terasa perih. Aku mengangkat mangkuk dan makan dengan lahap. Setelah makan, aku mengantar Liu Ruyan. Dalam perjalanan pulang, dia terus menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Kamu sedang apa? Itu tinggi badanmu di kusen pintu. Dan bagaimana dengan adikku? Liu Ruyan terkekeh. Dan menyentuh kepalaku. Ling Ni, Setelah SMP. Sepertinya kamu tidak tumbuh tinggi lagi. Aku mengulurkan tangan untuk memukul Liu Ruyan. Dia langsung lari dengan panik. Kamu kan tidak benar-benar besar. Hei, rumahmu di mana? Aku akan mengantarmu ke jalan utama. Rumah kami sangat terpencil. Aku takut kamu tidak bisa menemukan jalan pulang. Tidak kusangka kamu cukup penyayang. Jangan banyak bicara. Aku ini selalu gagah berani dan penuh keadilan. Oke. Liu Ruyan tidak menjawab. Omong kosong. Sambil tersenyum menunjuk ke villa di seberang. Sejak aku ingat, aku tahu dunia ini sangat tidak adil. Tidak adil. Aku jelas menghirup udara dari langit yang sama. Tetapi ada orang yang lahir dan langsung tinggal di gedung-gedung tinggi. Sedangkan aku tumbuh besar di rumah lumpur sejak kecil. Aku menatap kompleks villa di seberang jalan dan berkata, aku tidak iri. Aku sendiri tidak bisa. Tidak tinggal seperti itu. Kami menyadari bahwa suasana hatiku sedang tidak baik. Liu Ruyan menyentuh kepalaku. Tertawa jahat menutup mata kucing kakak. Nanti? Apakah kamu ingin melihatnya? Masih mau menipuku? Kali ini? Serangan pendekar hebat ini tidak meleset. Tanganku dengan kuat mencubit pipinya dan berkata, tahukah kamu apa itu harga diri? Aku mengusap-usap wajahku seperti asap lembut. HMPH. Aku tidak mau pergi. Sampai jumpa. Dia berjalan sangat jauh. Bayangannya menjadi semakin jelas, gadis yang terlihat sangat percaya diri dan lincah. Mengapa punggungnya begitu kesepian? Tiba-tiba, dia berbalik dan melambaikan tangan padaku. Tersenyum sangat manis. Berteriak padaku dengan suara yang sangat keras. Lin Yi. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Kekanak-kanakan. Mulut hantu bergumam seperti ini. Tapi hatinya merasa senang tanpa alasan. Bahkan langkah kakinya pun menjadi lebih ringan. Begitu kepala duduk, awan gelap mulai muncul dengan antisipasi. Sebelum tidur di malam hari, pikiranku dipenuhi dengan kata-kata Liu Ruyan, sampai jumpa besok. Tidak bisa berdering lagi. Kalau tidak, aku tidak bisa bangun besok. Pagi-pagi sekali dengan lingkaran hitam di bawah mata, aku bercermin. Pesona tidak ada. Pesona sudah tidak ada lagi. Namun sampai pelajaran pertama. Bel berbunyi. Liu Ruyan tidak datang. Sepanjang hari pelajaran terasa linglung. Apakah sesuatu terjadi padanya? Bagaimana jika dia diincar oleh musuh tadi malam? Mungkinkah dia pindah sekolah? Baru pada saat inilah, aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak memiliki informasi kontak Liu Ruyan. Hubungan teman sekelas memberiku ilusi. Karena kita bertemu dan belajar setiap hari. Jadi ada ilusi bahwa kita bisa menemukannya kapan saja. Ternyata aku tidak memiliki hubungan yang kuat dengan siapapun di kelas. Termasuk Liu Ruyan menyadari hal ini. Aku melihat matahari terbenam yang menghilang di luar jendela. Perasaan campur aduk. Sampai pelajaran terakhir. Kursi Liu Ruyan masih kosong. Sudah jatuh tertimpa tangga. Langit yang semula bertabur bintang tiba-tiba mulai berawan. Saat aku sadar, hujan sudah mulai turun dengan deras. Dan hari ini ayah lupa membawa ponselnya. Tidak bisa datang. Tak berdaya. Hanya bisa menelepon Lin Rumu. Lalu duduk di kelas, menyaksikan satu demi satu teman sekelas berdiri dan keluar dari kelas. Melihat titik-titik hujan mulai mereda, aku hendak berdiri. Di depan pintu. Tiba-tiba muncul suara yang familiar. Aku langsung terpana.
Liu Ruyan berkeringat di dahinya. Dia bersandar di pintu memegang dua payung. Ling Yi masih menunggu nyonya muda. Saat melihatnya, hatiku langsung dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Hai. Sekarang sudah waktunya pulang sekolah. Kenapa masih datang ke sekolah? Bukankah aku khawatir kamu akan kehujanan? Aku sengaja berlari ke sini. Aku sengaja menoleh keluar jendela. Bayangan sudut mulutku yang terangkat. Mengkhianati suasana hati pemiliknya. Terima kasih, Kamerat Liu. Hanya saja sudah selarut ini. Lebih aman jika kamu pulang naik mobil. Liu Ruyan malah tersenyum dan berjalan mendekat. Berjongkok di depan mejaku. Dia meletakkan dagunya di atas meja. Menatapku dengan tatapan memelas, aku tidak mau. Aku ingin pulang bersama Lin si tampan. Tidak mau pulang naik mobil. Aku sudah menyuruh sopir menurunkan lampunya. Jika Liu Ruyan punya ekor, pasti sudah bergoyang-goyang ke langit sekarang. Terlalu imut. Aku berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Benar-benar pelanggaran. Liu Ruyan pasti mendengarnya. Dia berpura-pura tidak tahu. Tersenyum licik seperti rubah tua. Jadi pergi atau tidak? Dia menarik lenganku dan menggoyangkannya. Aku benar-benar tidak tahan. Serangan yang begitu kuat. Dengan cepat menyerah. Baik. Dui. Sudah cukup kan? Saat hampir sampai di rumah, aku kebetulan bertemu dengan Lin Mu yang bersiap mengantarkan payung untukku. Mu Ruyan. Kakak. Kalian sudah kembali. Baguslah. Dasar kau anak nakal. Baru berapa hari kau mengenalnya? Sudah memanggilnya duluan. Lin Mu terkekeh. Kakak setiap hari melihat Ruyan. Tapi kakak berbeda. Lagi pula, kakak. Aku kan sengaja menerjang hujan deras untuk menjemputmu. Mencintaimu? Tidak tahu harus peduli padamu duluan. Adik, baiklah. Untung kau masih punya hati nurani. Liu Ruyan melihatku dan adikku bertengkar. Tersenyum penuh kasih sayang. Dia melambaikan tangan. Nada bicaranya sedikit sedih. Kalau begitu aku pulang duluan ya. Kebetulan ibuku keluar membuang sampah. Xiao Yan datang. Kenapa pulang? Ayo ikut makan malam bersama. Bibi hari ini membuat banyak makanan enak. Ibuku selesai berbicara lalu menarik lengan Liu Ruyan untuk masuk rumah. Mulutnya tak lupa mengomel. Gunakan ponsel Bibi untuk menelepon ke rumah. Bilang saja tidak pulang untuk makan. Liu Ruyan tenggelam dalam keramahan. Tertawa mencela diri sendiri bisa makan masakan Bibi. Itu bagus sekali. Kalau tidak aku pulang juga akan memesan makanan dari luar. Terlalu sering makan makanan dari luar tidak baik. Kamu ini sedang dalam masa pertumbuhan. Ibuku memberinya semangkuk nasi yang penuh. Liu Ruyan langsung makan sesuap besar. Berkata dengan mulut penuh. Tidak mungkin. Aku tinggal sendirian di rumah. Seketika, seluruh keluargaku terdiam. Udara dipenuhi dengan simpati untuk Liu Ruyan. Serta sedikit rasa ingin tahu terhadap kesopanannya. Ayah saya yang pertama memecah kecanggungan. Tidak apa-apa. Xiao Yan, mulai sekarang kamu bisa datang ke rumah paman dan bibi untuk makan. Ayahku menggaruk lehernya. Dengan ekspresi canggung. Dengan jujur mengungkapkan niat baik. Namun takut ditolak. Liu Ruyan tidak sungkan. Menyeruput sup iga. Berkata dengan tidak jelas. Terima kasih paman dan bibi. Tapi aku tidak bisa makan dengan cuma-cuma. Biar aku beri Lingi pelajaran tambahan saja. Mendengar itu, ayah dan ibuku tertawa dan terus berkata baik. Semakin kupikir semakin kesal. Malamnya aku mengirim pesan WeChat ke Liu Ruyan. Makanannya tidak enak. Sekarang sup iganya keasinan. Kenapa harus menarikku ke dalam masalah ini? Apakah tidak cukup memuaskanmu? Mungkinkah aku harus menyerahkan diri? Malas memperhatikannya? Malam itu,
Aku bermimpi yang tak terlukiskan. Aku berubah menjadi pendekar. Menyelamatkan Liu Ruyan yang lemah dan tak berdaya dari bandit gunung. Kulihat dia dengan mata sayu. Bersembunyi di pelukanku. Berkata bahwa dia sudah menjadi milikku. Kakak Lingi, kau harus bertanggung jawab padaku. Kering kering kering, alarm berbunyi. Aku terbangun dengan kaget dan berkeringat dingin. Syukurlah, itu hanya mimpi. Hampir membuatku jantungan. Akibatnya, begitu aku membuka pintu, aku melihat Liu Ruyan mengenakan celemek di ruang tamu, sibuk menyiapkan sarapan. Lingi, cepat pergi cuci muka dan makan. Tubuhnya cukup bagus. Begitu akrab. Seolah-olah ini rumahnya, celaka. Lupa bahwa dia akan datang ke rumahku untuk makan. Aku belum mengenakan pakaian, dengan panik mengenakan pakaian. Setelah aku tidak mengenakan pakaian, dengan panik mengenakan pakaian. Beberapa kali. Wajahnya memerah. Segera perlahan mereda. Kakak. Kenapa aku melihat seperti itu tadi? Mungkin aku terlalu keras saat mencuci muka tadi. Terlalu kuat saat memasangkan. Menahan tawa sambil menatapku. Lalu aku memelototinya. Di jalan ke sekolah bertemu Kak Ye. Turun dari taksi. Dia terkejut melihat kami. Lalu tersenyum. Ye. Kalian bertemu di jalan? Kami bertemu di jalan. Kami keluar rumah bersama. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Aku segera menarik lengan Kak Ye menuju kelas. Dia tertawa sedikit aneh. Kalian berdua tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan banyak berpikir. Aku tidak terlalu dekat dengannya. Untuk membuktikan ketidaknyamanan. Kembali ke tempat duduk. Aku hanya bisa menggeser meja menjauh. Aku menggambar garis 38 dengan mengangkat alisnya. Dengan ekspresi marah dan sedih. Aku menghindari tatapannya. Saat istirahat, berinisiatif menjelaskanku soal ulangan matematika yang menyedihkan. Terlihat dia ingin sekali pindah keluar jendela. Agar tidak terlalu dekat. Aku hanya bisa menjulurkan leher untuk melihat. Tapi tetap tidak bisa melihat dengan jelas begini terus. Bukan hanya tidak akan memperbaiki kesalahan. Kau tidak hanya sakit tetapi juga harus menulis ulang. Aku pasrah berbaring di meja. Jari sedikit demi sedikit. Menghapus garis 38. Masih belum puas? Sangat arogan. Lihat nanti apakah kau berani membuat batasan denganku lagi. Aku segera memberi hormat. Tidak berani, aku tahu salah. Melihat sudut bibir yang terangkat. Aku memanfaatkan situasi. Orang dewasa tidak memperhitungkan kesalahan anak kecil. Maafkan aku sekali ini. Tiba-tiba mendekat ke telingaku dan berbisik pelan. Kulihat kau berakting seperti pedagang curang. Benar-benar pedagang curang. Tidak tahu melihat apa. Dia mengambil kertas ujian matematikaku dan mulai menganalisis. Setelah beberapa lama, dia menatapku dengan sangat serius. Lin Yi, apakah kau tidak sedang mempermainkanku? Dia menunjuk soal matematika kedua dari terakhir. Aku tampak bingung. Soal ini di seluruh sekolah tidak lebih dari 5 orang. Bisa menjawab dengan benar? Kau bisa menjawab dengan benar? Begitu banyak soal dasar di depan. Kau belum menyelesaikannya. Kau dengarkan pembelaanku. Oh, tidak. Kau dengarkan penjelasanku. Karena aku tidak bisa menerima rumus. Tidak bisa meyakinkan diri sendiri. Melihat soal tipe langsung menggunakan rumus. Setiap rumus soal harus diturunkan terlebih dahulu. Kebiasaan ini dimulai sejak SMP. Saat itu, karena mengalami kekerasan verbal dan isolasi emosional dari teman sekelas, aku menjadi sangat tidak percaya diri. Bahkan rumus yang kuingat. Selalu curiga kalau aku salah mengingat. Nilai merosot drastis. Kemudian guru matematika juga berkata, aku memang bodoh. Sepertinya sejak saat itu aku terkena mantra. Benar-benar menjadi bodoh.
Aku tertawa mengejek diri sendiri dengan sudut bibir yang melengkung karena kesedihan. Liu Ruyan tidak menunjukkan emosi iba sama sekali. Ini membuatku merasa tenang. Aku hanya tidak mengerti mengapa rumus yang begitu rumit. Bagaimana bisa disederhanakan hanya menjadi satu baris? Mengapa guru selalu mengatakan tidak perlu mengerti? Cukup diingat saja. Mengapa 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 sama saja? Jelas ada begitu banyak perbedaan di antara mereka. Dan juga probabilitas shoot, orang yang keluar belakangan. Mengapa peluang menangnya sama besar dengan orang yang keluar duluan? Apakah urutan waktu berpengaruh pada hasil? Pertama kalinya ada orang yang begitu sabar mendengarkanku berbicara hal-hal tidak berguna. Begitu kotak obrolanku terbuka, aku tidak bisa menghentikannya. Menyadari bahwa aku sudah mengomel terlalu lama. Aku dengan panik menutup mulutku. Hal kecil seperti ini saja otakku tidak bisa memahaminya. Tidak akan membenciku karena bodoh, kan? Maaf. Aku terlalu banyak bicara. Mengangkat tangan dan dengan lembut menjentik kepalaku. Kumohon, mengapa tidak menjungkir balikan rumusnya dan menangis sampai mati? Mataku berbinar. Benarkah? Tentu saja. Aku menatap lurus ke mata yang dalam. Di dalamnya meleleh hati yang penuh. Dia benar-benar tidak membohongiku. Aku menemukan kamu sangat cocok untuk melakukan penelitian. Aku suka semangatmu yang sungguh-sungguh. Aku mengambil kertas ujian yang nyaris lulus dengan sedikit kecewa. Tapi sekarang aku bahkan tidak bisa menyelesaikan kertas ujian. Dia dengan lembut membelai kepalaku. Menghibur? Ini masalah psikologis. Bukannya kamu bodoh. Bagaimana kalau begini? Lain kali kamu mengerjakan matematika. Jangan pikirkan dulu mengapa aku benar atau salah. Selesaikan dulu. Adapun hal-hal yang membuatmu bingung, kita akan membahasnya bersama setelah kelas. Sinar matahari menembus jendela. Dengan lembut melewati mata lengan dan menabrak mataku. Cahaya itu begitu menyilaukan. Dan begitu hangat. Aku menutup mata dan mengangguk. Lubang di hatiku yang tidak percaya diri sepertinya terisi penuh. Mulai menemaniku menghafal rumus dan mengerjakan soal olimpiade matematika. Anehnya, rumus-rumus yang telah kuhafal berkali-kali. Dan masih tidak yakin apakah itu benar atau tidak, setelah menghafalnya sekali dengan. Aku yakin apa yang kuhafal itu benar. Aku masih punya banyak pertanyaan. Banyak kenapa? Tapi bersedia mendengarkan ocehanku. Dan dengan sungguh-sungguh mengambil buku Olimpiade Matematika untuk mencari informasi di internet. Bersamaku bertanya mengapa melakukan hal-hal yang menurut guru tidak berguna. Setelah pembukaan sekolah, semangat belajarku membara. Bangun pagi untuk membaca teks dan mengerjakan soal latihan beberapa kali di malam hari. Di malam hari, ibuku mendesakku untuk tidur lebih awal. Ujian bulanan akan segera tiba. Aku ingin mendapatkan nilai bagus. Saat bertukar tempat duduk, aku bisa melompat lebih awal. Aku tidak ingin berpisah dengan. Apakah dia juga berpikir begitu? Aku selalu ingin bertanya. Tapi takut besar kepala. Saat melakukan senam mata, aku mencoba mendekati Liu Ruyan secara tidak langsung. Ujian bulanan akan segera tiba. Bukankah setelah ujian bulanan tempat duduk akan diubah? Belum sempat aku selesai bicara. Anggota OSIS yang memeriksa senam mata mengingatkan di depan pintu. Lakukan senam mata dengan benar. Jangan bicara. Atau kami akan menyuruh kalian pindah. Aku segera diam. Dalam musik senam mata. Seolah-olah aku mendengar Liu Ruyan tertawa kecil. Sebelum ujian bulanan, Liu Ruyan secara misterius memberiku secari kertas kecil. Dia bilang itu adalah panduan prediksi soal. Dan tidak mengizinkanku membukanya. Katanya harus dibuka sebelum ujian bulanan baru berguna. Aku percaya padamu, dasar hantu. Panduan prediksi soal terakhir. Tidak ada satupun soal yang tepat. Baiklah. Secara ajaib aku benar-benar menunggu sampai hari ujian bulanan untuk membukanya. Sama sekali bukan panduan prediksi soal. Melainkan sebaris kecil kata. Semangat ujian bulanan. Teman semejaku. Teman Linyi ada apa? Benar-benar kekanak-kanakan.
Suasana hati tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan. Ujian berjalan sangat lancar. Setelah ujian, aku sudah berjanji untuk pergi ke istana anak-anak bersama Liu Ruyan untuk mencocokkan jawaban. Lin Mumu meneleponku. Mengatakan ada urusan mendesak. Memintaku untuk membantunya menjaga arena sepatu roda sekali. Arena sepatu roda adalah milik Bibi. Biasanya Lin Mumu membantu menjaga toko untuk mendapatkan uang jajan. Sebenarnya kami semua tahu. Ini adalah semacam bantuan dari Bibi. Kami sangat berterima kasih. Dan melakukan yang terbaik. Harga tiketnya murah. Sangat populer di kalangan siswa. Hanya saja lokasinya agak terpencil. Setelah mengirim pesan ke Liu Ruyan, aku pergi ke arena sepatu roda. Libur setelah ujian bulanan. Toko sangat ramai. Baru saja sampai di pintu. Lin Mumu tidak sabar keluar menyapa Ayo. Kakakku sayang. Akhirnya kau datang. Aku pergi dulu sebentar. Jika ada apa-apa, ingat telepon aku. Sebelum pergi, dia tidak lupa memberi isyarat menelepon. Aku dengan lembut menepuk punggungnya. Cepat pergi, kakak Putri Lin ada di sini. Setelah jam sibuk sore, pelanggan baru perlahan berkurang. Akhirnya aku bisa istirahat sebentar. Siku saya bersandar di konter. Aku melihat anak laki-laki di arena sepatu roda mengajari anak perempuan bermain sepatu roda, bibirku tertarik ke atas karena melihat pasangan itu. Mau tak mau muncul di benakku. Adegan aku mengajari Liu Ruyan bermain sepatu roda, mereka semua datang ke sini untuk bermain. Masih berpura-pura menjadi pria polos yang tidak bisa bermain sepatu roda. Kakak akan mengajarimu. Kebisingan di panggung menarik perhatian seluruh lapangan. Aku mengikuti pandangan itu. Ketua OSIS sekolah kami, Kuo Hao, sebenarnya dikelilingi oleh sekelompok gadis nakal. Ini sulit. Berurusan dengan pria tidak masalah. Berurusan dengan wanita, aku juga tidak bisa menyerang. Melihat situasinya semakin tegang. Aku segera berlari ke depan Kuo Hao dan menepuk pundaknya. Kulihat waktumu sudah habis. Aku akan mengantarmu keluar. Wajah Kuo Hao menjadi pucat ketakutan. Kukira tuan muda kaya seperti ini belum pernah mengalami adegan seperti ini. Dia mengangguk berulang kali. Tiba-tiba, pundakku dipegang oleh seseorang. Wanita yang tampak seperti pemimpin geng membuka mulutnya. Siapa kamu? Kamu bilang membawanya pergi. Dan membawanya pergi begitu saja. Aku dengan serius menyingkirkan tangannya. Dengan sopan tersenyum. Aku adalah penanggung jawab toko ini. Cukup memenuhi syarat? Gadis kecilmu menyentuh cincin emas di tangannya. Menatapku dari atas ke bawah dengan cara yang sangat tidak sopan. Dia menunjuk ke celananya. Berkata, kumohon, jelaskan. Dia yang menabrakku karena tidak bisa meluncur. Lihat celana nona ini kotor. Omong kosong, hanya sedikit debu. Bahkan tidak terlihat tanpa kaca pembesar. Sampai ingin meneteskan air mata karena sedih. Dia meminta maaf dengan nada menangis. Maaf. Setelah selesai berbicara, dia membungkuk untuk membantunya membersihkan celananya. Namun dia menghindarinya dengan niat buruk. Lalu, bagaimana Anda ingin menyelesaikannya sekarang? Tiket kali ini gratis untuk Anda dan teman-teman Anda sebagai permintaan maaf. Bagaimana? Apakah Anda setuju? Beberapa adik-adik di belakangnya langsung berbinar mendengar kata gratis. Kak Yaozi. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Bukankah Kak Yaozi, si bunga sekolah di kalangan istri, Yaozi, konon sangat cantik dan ramah? Sungguh menyedihkan. Kontrasnya agak besar. Semakin banyak orang berkumpul. Dia merasa sedikit malu. Dia berpikir sejenak. Lalu mengeluarkan sekaleng minuman dari tasnya. Aku, Song Yaozi. Juga bukan orang yang tidak kenal ampun. Jika kamu bisa menghabiskan minuman ini dalam sekali teguk, masalah ini selesai. Dengan prinsip menyelesaikan masalah dengan cepat. Aku menerima minuman 800 ml itu. Dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Akhirnya aku bisa menelannya. Tapi aku tidak pernah menyangka.
Ternyata isinya adalah susu. Lebih baik minum alkohol. Kepalaku langsung terasa pusing. Song Yaozhi menatapku dengan tatapan menyelidik. Dia tersenyum dan mendekatiku untuk mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, aku ditarik dari belakang. Aku bersandar di pelukan yang lembut. Aroma harum yang familiar memenuhi hidungku. Aku mendongak dan melihat dagu Liu Ruyan. Song Yaozhi, berilah aku muka. Jangan membuatnya terlalu jelek. Ketika Song Yaozhi melihat Liu Ruyan, dia berhenti. Lepaskan dia. Dia berkata. Suamimu, setelah selesai berbicara, dia menatap kami berdua beberapa kali. Dan meninggalkan kalimat yang aneh, cukup menarik. Liu Ruyan mengambil susu di tanganku dan membuangnya ke tempat sampah. Lingyi, kenapa kamu berani minum apapun yang diberikan orang padamu? Dia membentakku dengan sedikit marah. Aku agak tidak bisa berdiri tegak. Hanya bisa memeluk pinggangnya dan meminta maaf. Maaf. Liu Ruyan. Tapi kenapa kamu punya 2 kepala, 2 mulut, dan 4 mata? Liu Ruyan panik. Membantuku berdiri dan ingin membawaku ke rumah sakit. Kak! Ada apa denganmu? Liu Mumu bergegas dari pintu. Dia memeriksa dengan teliti susu kaleng di tempat sampah. Menatap Liu Ruyan. Seperti anak yang bersalah. Kak Ruyan lupa memberitahumu. Kakakku paling, tidak jelas. Aku bangun di kamar yang asing. Sangat terkejut sehingga aku bangun terlalu cepat. Dengan keras kepalaku terbentur. Di meja samping tempat tidur. Aku menunduk dan melihat. Syukurlah, syukurlah. Belum pergi menemui nenek buyutku. Tapi di mana ini? Apa kamu baik-baik saja? Liu Ruyan mengenakan piyama merah muda yang pas badan. Berlari dan bertanya dengan cemas. Bahkan tidak sempat memakai sepatu. Teringat kejadian di arena sepatu roda tadi. Aku sedikit takut. Tidak, tidak apa-apa. Ini rumahmu? Liu Ruyan mengangguk. Hanya bagian belakang kepalaku. Kalau tidak, kamarnya sangat besar. Sangat kosong. Sepertinya rumah contoh yang tidak berpenghuni. Aku bangun dan berkeliaran di rumah Liu Ruyan. Tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Liu Ruyan. Kenapa barang-barang di rumahmu sedikit sekali? Sepertinya keluargaku datang dan tidak bisa berhenti tertawa. Satu keluarga beranggotakan 4 orang semuanya seperti hamster. Ketika aku dan adikku masih kecil, pakaian yang kami kenakan. Ibuku tidak tega membuangnya. Harus diletakkan di bawah tempat tidur. Simpan baik-baik rumah Liu Ruyan sangat besar. Tetapi jejak kehadirannya sangat sedikit. Sangat sedikit sehingga dia seolah-olah bisa pergi kapan saja. Tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Memikirkan hal ini. Jantungku mencelos. Liu Ruyan mengeluarkan sebotol air dari kulkas dan memberikannya padaku, berbicara tentang hal lain. Lagi pula tidak ada yang penting. Aku juga tidak terlalu peduli dengan hal seperti ini. Hari itu, Liu Ruyan bercerita padaku tentang kisah klise. Pasangan miskin memulai dari nol. Semua kesulitan telah mereka alami. Setelah makmur, pihak pria berselingkuh. Pihak wanita menikah lagi, Liu Ruyan adalah produk dari hubungan yang gagal ini. Masa kecilnya dihabiskan dalam pertengkaran orang tua, semakin besar. Kedua belah pihak membentuk keluarga baru. Terlihat seperti memiliki 3 rumah. Sebenarnya tidak ada satupun. Jadi dia pindah dan tinggal sendiri. Itu lebih baik untuk semua orang, gadis itu belum sepenuhnya dewasa. Meringkuk di sofa. Seperti bola kecil. Di lehernya yang ramping. Berusaha sedikit menampakkan diri. Seperti seekor kucing kecil malang yang tampak garang. Tetapi sebenarnya hanya ingin menarik perhatian. Aku tidak tahu bagaimana menghibur gadis yang terlalu sombong itu. Bahkan mengatakan ketidakrelaannya pun disertai dengan ejekan diri. Untungnya, perutku bekerja sama. Perutku mulai berbunyi. Hehe. Aku dengan malu-malu menggaruk kepalaku. Mengundang Liu Ruyan untuk pulang dan makan bersamaku. Soal gelanggang sepatu roda. Lin Mumu takut ketahuan orang tuanya.
Secara sukarela menawarkan diri untuk membantuku mencuci piring selama sebulan. Aku duduk dan menghasilkan uang selama 3 bulan. Lin Mumu menggertakkan gigi dan setuju. Kupikir masalahnya akan selesai begitu saja. Ternyata dalam perjalanan pulang sekolah aku dicegat. Terlihat jelas, Song Yaozi berdandan khusus. Mengenakan gaun merah menyala. Memegang seikat besar mawar merah di tangannya. Aku sangat takut dia tanpa sadar. Ya, itu adalah setiap orang. Kau sudah berhasil menarik perhatianku, Kak. Aku menunduk pura-pura tidak melihat. Tapi aku berjalan ke kiri. Dia berjalan ke kiri. Aku berjalan ke kanan. Dia berjalan ke kanan. Benar-benar tidak ada cara lain. Aku berbicara dengan nada datar. Permisi, siswi, minggir sebentar. Terima kasih. Dia memasukkan bunga ke pelukanku. Dengan penuh kasih sayang. Berkata dengan nada memaksa. Beberapa berandalan kecil pacarku, Song Yaozi, semua bersorak. Menonton keributan. Aku tidak menerima bunga itu. Bunga itu jatuh ke tanah dengan sendirinya. Aku tidak mau barang bekasmu. Setelah berkata, aku terus berjalan pulang. Namun pergelangan tanganku ditarik olehnya. Ulangi sekali lagi. Liu Ruyan pergi mengantarkan materi ajar guru setelah kelas selesai. Baru menyusul sekarang. Dia melindungiku di belakangnya. Dengan tatapan dingin bertatapan dengan Song Yaozi. Dia sudah bilang. Jangan dia tidak mengerti bahasa manusia? Suasana tegang. Aku mengulurkan tangan dan menarik ujung baju Liu Ruyan. Sudahlah. Sudahlah. Ayo kita pergi. Dalam perjalanan pulang, Liu Ruyan menundukkan wajahnya. Dengan ekspresi marah karena kehilangan pijakan. Aku bercerita lucu dan menghiburnya tidak berhasil. Bahkan aku sudah lama berdiri di tempat. Dia tidak menyadarinya. Ah! Aku buru-buru berlari mengejar. Menggenggam tangannya. Baru kemudian mata dinginnya menjadi rileks. Liu Ruyan, jangan berhubungan dengan kelompok orang itu lagi di masa depan. Oke. Pikirannya terbongkar olehku. Dia sedikit canggung dan ingin menghindar. Aku tidak memberinya kesempatan ini, mengelilinginya 360 derajat suara surround stereo. Oke. Mau tidak mau? Bisakah? Benar-benar tidak tahan aku terus mengomel seperti ini. Akhirnya dia menunduk dan tersenyum berkata oke. Gosip selalu menyebar dengan sangat aneh. Bahkan Cao Yao diam-diam bertanya apakah aku menarik ujung baju Liu Ruyan. Kadang-kadang berjalan di jalan. Masih ada berandalan kecil yang tidak kukenal yang mengejekku karena gay. Membuatku sangat canggung. Dan Song Yaozi ini sepertinya benar-benar tidak mengerti bahasa manusia. Tidak tahu kenapa semakin gagal semakin berani, padahal jelas-jelas seorang gadis. Namun setiap hari dia mengubah cara pengakuannya. Meminta orang yang berbeda untuk mengirimiku hadiah makanan. Benar-benar menghancurkan kehidupan SMA-ku yang membosankan yang diperhatikan orang asing. Bahkan ada banyak siswa laki-laki dari kelas lain yang menatapku dengan iri di depan pintu kelas. Seolah-olah disukai oleh Song Yaozi adalah hal yang sangat beruntung. Aku benar-benar ingin memberikan keberuntungan ini kepada mereka. Aku terkulai tak berdaya di atas meja. Menusuk Liu Ruyan dengan pena. Cepat pikirkan cara. Kembalikan teman semejaku yang baik. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Benarkah? Liu Ruyan menggigit coklat. Seolah-olah menggigit musuh yang sangat dibencinya. Bergumam di mulutnya. Aku lihat kau cukup senang menerima hadiah. Tidak mungkin. Kak, bunga dan boneka sudah kau buang ke tempat sampah. Minuman dan makanan sudah masuk ke perutmu. Kau tega mengatakan padaku bahwa aku senang menerimanya. Ding. Tiba-tiba aku tersadar. Kemudian aku menatap Liu Ruyan sambil tersenyum jahat. Apa kau cemburu? Aduh. Makan coklat saja bisa tersedak. Aku segera menepuk punggungnya. Sudah baik kan? Telinga dan wajah Liu Ruyan memerah. Akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi ke toilet. Sebelum kami menemukan solusi. Song Yaozi mengirim seseorang untuk mengajak kencan.
Mengundang Liu Ruyan sambil memegang kartu ucapan yang indah. Jari-jarinya menekan dengan kuat hingga bekasnya terlihat di bagian belakang. Tempatnya adalah restoran barat termewah di sini. Aku sedikit memohon pada Liu Ruyan. Dia dengan angkuh setuju. Baiklah, nona ini dengan enggan akan menyetujuimu. Aku belum pernah pergi ke tempat seperti itu. Aku agak panik. Ada apa dengan Liu Ruyan? Pergi ke tempat seperti itu? Bukankah aku harus berpakaian sedikit lebih formal? Liu Ruyan. Sudut mulutnya tertarik ke bawah sambil bergumam. Kau ingin berpakaian seformal apa malam ini? Aku membongkar lemari. Ingin menemukan pakaian yang terlihat lebih mahal. Setelah mengobrak-abriknya lama, aku menemukan sebuah jas hitam ketika aku SMP. Saat saudara baik ayahku menikah, dia mengenakan jas itu. Saya berdiri di depan cermin, mencoba-coba pakaian. Sepertinya agak kebesaran ya. Sedang apa? Bibi? Ibuku lewat di belakangku sambil membawa kemoceng. Diam-diam ingin pergi makan di restoran Oktober. Mata ibuku langsung berbinar. Bergegas kembali ke kamar dia dan ayahku. Mengambil tas kecil berwarna hitam. Dengan misterius menyerahkannya padaku. Dengan wajah penuh tanya, ku buka. Ternyata adalah setelan jas baru yang ku coba pakai. Pas sekali dan terlihat bagus, kan? Ini adalah pilihan ibuku dari ribuan pilihan. Hadiah kedewasaan tahun baru untukmu. Toh ini semua milikmu. Memberikannya lebih awal atau lebih lambat sama saja. Asalkan anakku bahagia. Ibu, aku sayang kamu sampai mati. Aku teringat saat SMP ketika mengalami perundungan di sekolah. Apapun yang kupakai selalu menjadi bahan gunjingan. Dulu waktu kecil aku tidak mengerti. Bahkan menunggu ibuku marah. Berkata tidak akan pernah memakai pakaian yang dibelinya lagi karena jelek sekali. Aku rasa ibuku pasti sangat sedih hari itu. Aku bangun dan memeluknya. Ibu. Dengan pelan berkata. Bu. Maafkan aku sayang ibu. Terima kasih. Ibu tidak bertanya aku makan dengan siapa. Diam-diam memasukkan 500 yuan ke dompetku. Dan menyuruh ayah membawaku ke salon. Ayahku sendiri meminta tukang cukur untuk mendesain gaya rambut yang modis untukku. Sepertinya agak kebesaran ya. Kenapa berpakaian tampan bisa terlambat? Untungnya tidak terlalu larut. Tidak lama kemudian, aku sudah berubah penampilan. Ada sedikit kemiripan dengan ayahku saat muda. Aku melihat diriku di cermin. Ayahku yang berdiri di sampingku dengan tubuh yang sedikit gemuk. Takdir seolah-olah tiba-tiba memiliki bentuk. Sinar matahari menyinari kami. Saat itu, aku merasa sangat bahagia. Begitu membuka pintu, aku melihat Liu Ruyan mengenakan gaun malam. Rok gaun malam itu bergoyang lembut seperti awan mimpi. Berkilauan di atasnya. Perhiasan Ju berkilauan dengan cahaya yang mempesona di bawah lampu. Liu Ruyan sedikit mengangkat dagunya. Lehernya yang anggun. Anggun seperti angsa putih. Liu Ruyan melihat pupil mataku membesar sesaat karena terkejut. Lalu dengan marah memalingkan wajahnya. HMPH, apakah dia berdandan semewah ini hanya untuk bertemu dengan Song Yaozi? Aku melihat Liu Ruyan yang berpakaian begitu indah. Tidak bisa tidak merasa bingung. Siapa sebenarnya yang lebih mewah? Aku mengangkat kepalaku. Berjalan dengan langkah besar ke arah Liu Ruyan. Di depannya, kakak tampan, kan? Tanpa diduga, dia menatap dengan serius. Aku melihatnya sebentar. Dengan nada yang sangat yakin. Sangat tampan? Awalnya aku hanya ingin menggodanya, tapi sekarang aku jadi sedikit malu. Hanya kurang sedikit. Dia berpura-pura berpikir. Menopang dagunya. Kurang sedikit di mana? Tepat ketika aku bingung. Dia tiba-tiba mengulurkan cakarnya yang berdosa. Dengan lembut mengacak-acak rambutku. Tertawa dengan wajah licik. Seperti ini jauh lebih baik. Setelah berkata demikian, dia mengangkat ujung gaunnya. Berlari beberapa langkah ke depan. Liu Ruyan? Begitulah. Kami bercanda dan tertawa sepanjang jalan. Hampir terlambat sampai di restoran.
Kami berdua saling bertatapan. Terlalu canggung. Song Yaozi dan yang lainnya berpakaian sangat santai. Meskipun mereka juga berdandan dengan cermat. Tetapi dibandingkan, aku dan Liu Ruyan tampak sangat konyol. Song Yaozi juga menunjukkan ekspresi aneh di matanya ketika melihat kami. Bahkan berbalik untuk menutupi mulutnya dan tertawa. Kami baru saja duduk. Song Yaozi menyapa. Chu Cheng, di sini? Seorang pemuda tampan tersenyum dan berjalan mendekat. Tapi aku hanya memperhatikan seseorang di belakangnya. Wang Wangian memperkenalkannya. Ini adikku, Chu Chen, Song Yaozi memperkenalkan. Selesai mengangguk sedikit pada Liu Ruyan. Haruskah kamu tahu apa yang mereka katakan nanti? Aku mendengarnya terputus-putus. Mungkin Chu Cheng menyukai Liu Ruyan. Song Yaozi, sebagai seorang kakak perempuan, mengejarku. Sebenarnya itu semua untuk menyingkirkan rintangan dan menciptakan peluang bagi adiknya. Aku tidak begitu mengerti jalan pikiran Song Yaozi. Aku tidak peduli. Karena Wang Nian mengenaliku. Dia masih gugup seperti dulu. Mengunyah jarinya. Melirikku diam-diam. Seluruh dirinya memiliki semacam kekakuan dan keraguan yang terlihat. Dulu karena dia diintimidasi. Aku membantunya. Baru kemudian kami menjadi teman. Hanya saja kemudian dia juga menjadi salah satu orang yang menindasku. Tatapan Wang Nian padaku. Penuh dengan keterkejutan dan rasa bersalah yang rumit. Ada juga sedikit rasa iri yang tak terlihat. Aku masih ingat bahwa untuk tidak melanjutkan ke sekolah menengah atas dari SMP nomor 7. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menghafal buku pelajaran, buku panduan, dan kertas ujian untuk nyaris lulus. Sekolah menengah atas unggulan sekarang adalah untuk meninggalkan orang-orang itu dan memulai hidup baru. Song Yaozi menyarankan. Memberi Liu Ruyan dan Chu Chen kesempatan untuk berduaan. Kenangan masa lalu datang lagi. Ditambah dengan begitu banyak hal yang terjadi hari ini. Aku merasa sedikit lelah. Bersiap untuk bangun dan membelah orang. Tapi Liu Ruyan meraih lenganku dan menungguku. Dia mengerutkan kening. Terlihat jelas bahwa dia memiliki banyak hal yang ingin dikatakan. Di bawah tatapan seperti ini, sulit bagiku untuk menolak. Aku hanya bisa menyerah. Oke. Aku menunggumu. Aku bersandar di pagar di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Menonton lalu lintas di luar jendela. Tiba-tiba sebuah permen lollipop jatuh dari langit. Memberimu satu di mulut Song Yaozi dan menyerahkannya kepadaku dengan samar. Terima kasih. Aku tidak menyangka gadis sekolah cantik itu suka makan ini. Kenapa memangnya? Ini rasa stroberi. Jangan khawatir, makan saja. Kemudian dia meniru gayaku. Melihat keluar jendela dengan aneh. Ada apa? Tidak ada. Nama Anda terdengar cukup bagus. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu sangat lambat di arena sepatu roda hari itu. Haha, benarkah? Aneh. Kalau tidak, mari kita coba. Aku tidak memegang pagar. Hampir jatuh. Apa katamu? Song Yaozi menekuk. Matanya meraih untuk mencubit wajahku. Aku menghindar. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya. Tertawa lucu. Hanya bercanda. Kenapa kamu begitu pelit? Melihat Wang Nian datang kepadaku. Dia mengangkat alisnya dan berkata dia mencarimu. Apakah kalian saling kenal? Katakan. Dia mengeluarkan beberapa lollipop rasa yang berbeda dari sakunya dan meletakkannya di tanganku. Lalu dengan sedikit santai. Berbalik dan pergi. Wang Nian menggosok pakaiannya. Berjalan ke arahku. Dia gugup. Dulu, setiap kali dia gugup, dia suka menggosok tepi pakaiannya. Aneh. Kamu juga di sini. Pembukaan yang jelas dan klise. Sebenarnya, aku cukup terkejut dia berinisiatif untuk berbicara denganku. Kupikir dia akan menjadi. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Wang Nian bertanya. Banyak hal tidak penting kepadaku. Seperti sudah makan atau belum. Bagaimana kamu sampai di sini?
Apakah ada karya agung baru dari Jai Chou? Setelah sapaan singkat, akhirnya dia mengambil keputusan. Berhati-hati bertanya padaku. Apakah dia baik-baik saja di sekolah barunya? Hati-hati dengan nada yang bercampur dengan semacam tawa yang aneh. Baiklah. Dia menepuk dadanya. Menghela nafas panjang. Dia bergumam. Itu bagus? Itu bagus? Tapi apa bagusnya? Aku telah kehilangan kepercayaan dasar pada orang lain. Dulu kata-kata dingin itu. Semuanya adalah paku yang tertancap di hatiku. Paku-paku itu sudah dicabut. Namun lukanya tidak akan hilang. Liu Ruyan selesai bermain dan menggambarnya. Aku berbalik dan mengikutinya. Namun Wang Nian-Nian meraih ujung bajuku. Dia bertanya dengan menyedihkan. Lin Ni, apakah aku masih bisa bermain di rumahmu? Aku tahu ini adalah bentuk permohonan dan permintaan maafnya. Tapi kenangan masa lalu terlalu menyakitkan. Liu Ruyan berdiri di depan. Seberkas cahaya menyinarinya. Kehangatannya membuatku ingin menangis. Maafkan aku. Wang Nian-Nian. Kurasa aku belum cukup dewasa untuk menerima luka itu dengan lapang dada. Soal memaafkan atau tidak, biarlah Tuhan yang menentukannya. Wang Nian-Nian. Aku menyebut nama lengkapnya dengan tenang. Merasakan firasat sesuatu. Dia melepaskan ujung bajuku dan mendarat. Anggap saja kita tidak pernah saling mengenal. Aku juga tidak akan terus hidup dengan kebencian padamu. Aku akan menuju cahayaku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana Liu Ruyan berbicara dengan Chu Chen saat keluar. Mata Chu Chen terlihat merah padam. Setelah Song Yaozi melihatnya, dia langsung ingin bergegas dan menanyai Liu Ruyan. Untungnya Chu Chen segera menghentikannya. Saat keluar dari restoran, Chu Chen bergegas dan menepuk pundakku. Meninggalkan kalimat misterius, kamu benar-benar bahagia, lalu pergi. Aku terpaku di tempatku untuk waktu yang lama. Menatap Liu Ruyan meminta bantuan. Dia juga berkedip dengan misterius. Aku semakin bingung. Hasil ujian bulanan keluar. Aku melesat maju dengan nilai matematika sempurna. Dan langsung menjadi peringkat kedua di kelas. Guru dan teman-teman semua terkejut. Kecuali Liu Ruyan, yang wajahnya dipenuhi senyum bangga seorang ibu. Masa sekolah benar-benar sederhana. Asalkan nilaimu bagus, pasti ada guru yang menyukaimu. Sikap teman-teman terhadap saya jelas jauh lebih antusias. Tetapi tiba-tiba menjadi baik juga akan menyebabkan kecemburuan. Ketika ketua kelas Wang Siki meminta saya untuk bertanya soal matematika, saya sedikit gugup. Tanpa sadar mengatakan soal ini. Sebenarnya aku juga tidak mengerti udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Yege berkata dengan masam. Tidak tahu bagaimana mengerjakannya? Iya. Dia tidak mengatakan apa-apa setelah itu. Memberi seluruh kelas tatapan yang semua orang mengerti. Aku menatap Liu Ruyan dengan sedikit bingung. Dia mengangguk ringan. Kami semua berkata kepadaku. Anda cukup menjelaskan pemecahan masalah Anda. Percaya pada diri sendiri. Aku mengeluarkan pulpen. Mencoret-coret soal. Lihat kata kunci ini. Adalah menggunakan rumus yang diajarkan guru minggu lalu. Lalu masukkan ke dalam contoh soal di halaman 45 buku teks. Setelah Wang Siki mendengarkan, dia menepuk kepalanya. Tiba-tiba menyadari. Ternyata seperti ini. Kenapa aku tidak memikirkannya? Terima kasih. Teman sekelas yang aneh tidak tahu kenapa. Yege semakin memusuhi saya akhir-akhir ini. Bahkan jika dia membawakannya tas buku sebagai pengikut kecil. Dia masih harus bersikap sinis dari waktu ke waktu. Seorang juara akademik bersedia mengorbankan waktu belajarnya. Untuk bermain dengan kami. Betapa hebatnya wajah kita. Benar-benar tidak tahan dengan kesinisannya. Kemudian saya perlahan-lahan tidak lagi berpartisipasi dalam kegiatan mereka, dan tidak lagi kencing. Dan menemani mereka ke toilet bersama. Tetapi masih tak terhindarkan untuk diejek. Lihat, sudah kubilang juara akademik itu berbeda dari kita sekarang.
Ternyata selama seseorang ingin menargetkanmu, apapun yang kamu lakukan akan salah. Harus dikatakan bahwa Ye Gemasi memiliki kekuatan kecil sendiri. Banyak orang di lingkaran kecil juga mulai menyemangati saya. Untungnya, kelas sudah naik. Sebagian besar siswa tidak mau bermain game kekanak-kanakan seperti ini bersama mereka. Lin Yi di luar pintu. Seseorang mencarimu. Aku keluar dan melihat itu adalah Bo Hao. Idola sekolah kami yang sebenarnya, daftar teratas humaniora, dewa laki-laki yang berkualitas. Dia tersenyum sangat cerah. Memberiku surat. Dan satu set hal-hal dinasti Ming, karya mayat. Teman sekelas Lin Yi, kejadian di lapangan sepatu roda sebelumnya. Terima kasih. Pria tampan. Memang pantas disebut pria tampan. Bahkan perkataannya pun membuat orang merasa bersemangat. Karena kemunculan Kuo Hao. Suasana di kelas mengalami perubahan halus. Karena rasa ingin tahu terhadap pria tampan dan sikap Lin Mu terhadapku. Seperti perubahan dari angin musim gugur ke angin musim semi. Kuo Lai Lai. Aku dan dia semakin akrab. Hubungan kami semakin baik. Sering belajar bersama. Aku mengajarinya matematika. Aku memberinya pertanyaan bahasa Inggris dan kami membahasnya bersama. Banyak pulpen dan buku bagus. Mereka diam-diam bergosip lama. Lama-kelamaan juga ikut-ikutan bertukar rahasia antar lelaki. Atau membantu gadis lain memberinya surat cinta. Aku pertama kali merasakan pengalaman memiliki sahabat sejati yang begitu indah. Terlihat jelas menjadi lebih ceria. Dan lebih sering tersenyum. Bahkan Lin Mu pun terkejut saat pulang ke rumah. Kak, kamu tidak sedang jatuh cinta kan? Wajahmu berseri-seri. Aku menggelengkan kepala. Tidak. Tidak mungkin. Persahabatan lebih membahagiakan daripada cinta. Lin Mu bergidik. Berpura-pura merinding. Sambil sedikit mengangkat alis. Kamu mengerti rahasia antar lelaki. Liu Ruyan makan 3 mangkuk nasi. Jangan lupa. Di sini masih ada seorang gadis yang memperhatikan Liu Ruyan. Aku baru menyadari dia akhir-akhir ini terlihat lebih dewasa. Aku menyuruhnya berdiri sejajar dengan adikku. Adikku masih lebih tinggi darinya. Tidak mungkin. Tidak ada perubahan sama sekali. Liu Ruyan menarikku ke dekat kusen pintu dan mengukur. Wah. Diam-diam mereka berdua tumbuh 4 cm di belakangku. Pemahaman tentang konsep gerak relatif tidak kuat. Liu Ruyan mengejek. Lin Yi, kamu tidak tumbuh secepat kami? Aku tidak percaya dan mengukur tinggi badanku. Ternyata hanya tumbuh 1 cm. Ibu, bukankah kalian berdua diam-diam diberi perlakuan khusus? Tidak memanggilku. Aku dengan marah bertanya pada Liu Ruyan sambil minum. Dia malah merentangkan tangannya dengan polos. Lalu, apa yang terjadi? Kenapa kalian berdua tumbuh begitu banyak? Hanya aku yang tumbuh sedikit, Liu Ruyan. Dengan serius mengamatiku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Akhirnya pandangannya tanpa sengaja tertuju pada bagian bawah yang tak terlukiskan. Dia mendekat ke telingaku. Dengan volume suara yang hanya bisa kami berdua dengar. Berbisik? Tenang saja. Kamu juga tumbuh. Hanya saja tumbuhnya di tempat lain. Selesai bicara, dia dengan telinga memerah melarikan diri untuk mengajari Lin Mu mengerjakan pekerjaan rumah. Tap tap tap. Bagaimana bisa mengatakan dengan serius? Kata-kata seperti itu. Kuo Hao bilang dia akhir-akhir ini gemuk. Saat istirahat siang, dia bersikeras mengajakku lari. Ayo pergi, anggap saja latihan untuk tes fisik. Cepatlah. Firasatku sebagai saudara baik mengatakan hari ini akan hujan. Aku menaklukkan burung gagak ini. Kami baru saja berlari setengah jalan di lapangan. Langit mulai meneteskan air hujan. Aku dan dia melepas jaket. Kami berdua menutupi diri dengan jaketku dan bergegas menuju gedung sekolah. Dengan susah payah sampai di bawah atap. Tidak tahu kenapa ada beberapa kelompok siswi berkumpul. Jaketnya basah. Jaketku juga tidak luput. Kami berdua ayam basah tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba ada seorang gadis yang berkata lirih. Bisik-bisik.
Coba lihat. Para saudari Kuo Hao dan pria itu memiliki otot perut. Setelah kami berdua mendengar itu, wajah tua kami langsung memerah. Ingin segera melarikan diri. Sayangnya, terlalu banyak siswi yang menonton. Dan sebagian besar adalah penggemar kecil Kuo Hao. Kami berdua hanya berdiri terpaku di tempat tanpa tahu harus berbuat apa. Suara cemas Liu Ruyan tiba-tiba terdengar. Cepat pergi. Kepala sekolah Ji akan datang. Mendengar ini, sekelompok siswi di koridor. Baru kemudian dengan panik bubar masing-masing. Saat hendak menyelinap pergi dalam kekacauan, dia malah ditangkap oleh Liu Ruyan. Kulihat dia mengucapkan selamat tinggal dengan wajah dingin dan serius. Lalu berlari. Kepala sekolah, hari ini sama sekali tidak datang. Aku membohongi mereka. Kalian cepat pergi ke kamar mandi. Pinjam pengering rambut. Keringkan rambut dan pakaian kalian. Hari ini sangat dingin. Bagaimana kalau kalian masuk angin? Sedikit pun tidak tahu. Peduli pada tubuh, malah di sana bodoh tertawa. Setelah berkata demikian, dia dengan marah pergi. Setelah selesai merapikan diri, kembali ke kelas, Liu Ruyan masih marah. Aku diam-diam menusuknya dengan pena, dia juga tidak mempedulikanku. Dengan putus asa aku hanya bisa melancarkan serangan gencar. Rencana menyanjung sedikit pun. Aku yang lembut dan imut. Baik hati dan murah hati. Teman semeja yang pengertian. Benar-benar tega mengabaikan teman semeja yang malang ini? Alis Liu Ruyan sedikit mengendur, teman semeja. Aku tiba-tiba menyadari kenapa kamu lebih cantik dari Liu Yifei. Sudut bibir Liu Ruyan membentuk senyuman. Teman semeja? Hari ini aku akan membuatkan pai buah stroberi kesukaanmu, oke? Liu Ruyan menoleh. Aku juga bisa menilai dari punggungnya. Dia sekarang sangat senang. Sayang sekali telingamu kenapa merah sekali. Dia berdeham. Dengan sedikit malu berkata. Hai. Hai. Lumayan kamu pengertian. Nona ini dengan enggan memaafkanmu. Minggir, aku mau keluar menghirup udara segar. Sekali menghirup udara segar, malah jadi begini. Aku kehujanan pun tidak masuk angin. Liu Ruyan masuk angin. Masakan ibuku pun menjadi lebih hambar. Hanya saja Liu Ruyan akhir-akhir ini aneh sekali. Selalu menjaga jarak lebih dari 1 meter denganku. Lebih standar dari jarak tes usap. Pada yang ke-10 kalinya. Aku ingin berbicara dengannya. Saat dia menghindariku seolah menghindari wabah. Aku marah. Apa yang kamu lakukan? Dia menutup mulut dan hidungnya dengan tangan. Berbalik dan berkata. Jauhi aku. Jangan menulari aku dengan flu. Hah? Ternyata begitu. Tapi teman baik seharusnya sakit bersama. Dan pernahkah kamu mendengar tentang menularkan flu ke orang berikutnya? Orang sebelumnya akan segera sembuh. Liu Ruyan pertama kali mendengar pernyataan yang begitu baru. Sangat terkejut. Dengan nada sedikit sedih, dia berkata. Benarkah? Tapi saat aku sakit waktu kecil, aku dianggap merepotkan. Aduh. Benar? Jadi kamu tidak perlu menjauh dariku sekarang. Tidak apa-apa jika aku sakit. Teman baikku harus sakit bersama. Sepatu bengkok. Katakan bahwa aku, Kuo Haolin, dan MU semuanya terinfeksi. Tidak ada yang selamat. Jadi kami memutuskan untuk mengambil cuti bersama. Mengatakan kami akan pulang untuk beristirahat. Sebenarnya kami pergi bermain ke rumah Liu Ruyan bersama. Kami membawa banyak makanan ringan dan hadiah. Ke rumah Liu Ruyan. Kakak Ruyan, rumahmu sangat besar. Aku buru-buru menendang adikku untuk meminta maaf. Adikku tidak berpendidikan. Tidak bisa berbicara. Sebelum pergi ke rumah Liu Ruyan, aku secara khusus menyuruh adikku dan Kuo Hao untuk membawa hadiah. Rumah Liu Ruyan terlalu kosong. Tidak ada kehangatan manusia. Adikku memberi lilin aromaterapi. Kuo Hao memberi 1 set cangkir. Aku memberi boneka Squirtle favoritku. Seri yang sama dengan yang aku gunakan sebagai bantal tidur setiap malam di ruangan yang kosong.
Karena kedatangan kami beberapa orang. Tiba-tiba tidak begitu sepi. Awalnya kami sepakat untuk belajar dan mengulang pelajaran bersama. Tetapi malah menggunakan proyektor untuk memutar film. Awalnya ingin menonton film horor terbaru, The Enchantation. Melihat di internet mengatakan akhir ceritanya tidak menyenangkan, Lin Mu mengubahnya menjadi Alice in Wonderland. Kemudian baru saja mulai menonton film. Makan camilan terasa membosankan. Lin Mu bermain game dengan Kuo Hao. Tidak disangka terlihat sopan dan santun. Diam-diam ternyata seorang remaja e-sports. Aku mengeluarkan lembar soal bahasa dari tasku. Membaliknya dan bermain tic-tac-toe dengan Liu Ruyan. Perlukah aku mengalah padamu, tampan? Ketampananku ini tak terkalahkan di seluruh dunia. Sekarang masih ada waktu untuk meminta ampun. Tak disangka keajaiban Liu Ruyan begitu mengerikan. Kami berdua sering menghabiskan semua kota esai tanpa bisa menentukan pemenang. Lalu ambil satu lagi. Ambil satu lagi. Sampai dia mengeluarkan lembar soal bahasa yang kusimpan. Aku meraih lembar ujian bahasa itu. Melindunginya di pelukanku. Lembar ini tidak boleh, Liu Ruyan memiringkan kepalanya. Kenapa? Tidak boleh? Tidak boleh? Tidak boleh? Kenapa banyak tanya? Kenapa? Setelah beberapa saat, Liu Ruyan mencuri kesempatan saat aku tidak memperhatikan. Dan mengambil lembar soal itu. Wajahku langsung memerah. Karena tema esai di lembar soal ini adalah kerinduan. Aku memulainya dengan puisi. Dengan cerdik memasukkan nama Liu Ruyan ke dalamnya. Bayangan Liu seperti asap memantul di tirai hijau. Kerinduan tak berujung melingkari sisi militer. Khawatir pikiran kecilku terbongkar. Wajahku merah padam. Menunduk. Tidak berani melihat. Dia tertawa dan mengembalikan lembar soal itu kepadaku. Aku berikan ini padamu. Kita pakai lembar punyamu untuk menggambar. Aku berpura-pura tidak sengaja melihat esainya. Pembukaannya ternyata juga puisi. Musim bunga bulan purnama. Sebuah bayangan perlahan melayang di antara mimpi. Ditulis? Mungkinkah aku? Film. Hanya terkesan dengan dialog omong kosong tentang topi di dalamnya. Kenapa burung gagak seperti meja tulis? Setelah makan pizza, kami beberapa orang berbaring di karpet dengan posisi yang tidak karuan. Bosan sekali. Lin Mu meratap. Dia bertanya pada Liu Ruyan, Kak Ruyan, orang seperti Anda. Dia akan merasa bosan. Liu Ruyan terdiam beberapa saat. Menjawab dengan sedikit lesu, ya, saya menyadari kesepian dalam nadanya. Saya katakan bosan itu sangat perlu. Apa yang seseorang lakukan di waktu kosong? Menentukan bahwa orang ini sama sekali berbeda dari yang lain. Tong Buru mendengar ini. Tertegun. Menoleh. Menatapku. Matanya berbinar, aku sedikit malu. Ini adalah kalimat dari Zhuangzi yang jauh. Yang dikumpulkan Kuo Hao untuk akumulasi materi bahasa Mandarin saya. Kuo Hao juga tertawa. Dia berkata, Lin Yi. Aku menyuruhmu untuk melihatnya. Tapi tidak menyuruhmu untuk menghafalnya kata demi kata. Hei. Aku pandai menghafal. Sepertinya anak muda bersama itu membosankan dan menyenangkan. Sambil mengobrol, Kuo Hao tiba-tiba bertanya. Apakah kalian punya impian? Dia berkata dia sendiri tidak ingin melakukan apapun. Tetapi orang tuanya sangat tinggi. Universitas Peking adalah tujuan terbesar saat ini, atau mungkin setelah masuk universitas. Dia juga ingin pergi ke kota yang bagus. Untuk mencari pekerjaan yang bagus. Dia tidak ingin hidup di bawah kendali orang tuanya. Kuo Hao menghela napas. Sepertinya aku tidak ingin melakukan apapun. Tetapi melakukan segalanya dengan cara terbaik. Lin Mumu yang menerima lukisan itu. Aku belum memikirkan sebanyak itu. Sekarang aku hanya berharap memiliki rumah kecil sendiri. Bagaimana denganmu? Liu Ruyan tidak mengatakan apa-apa tentang dirinya sendiri. Malah berbalik bertanya padaku. Aku ingin melakukan penelitian. Bukankah kamu bilang aku sangat cocok untuk melakukan penelitian? Aku mengecapkan bibir dan terus berfantasi.
Aku ingin menggunakan penelitian di laboratorium untuk menerapkan matematika ke dalam kehidupan. Aku ingin membiarkan orang-orang seperti ayahku menikmati manfaat kemajuan teknologi. Apapun itu, aku ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia ini. Kebosanan tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, aku bertanya dengan sedikit gugup. Kalian tidak akan menertawakan aku, kan? Bukankah ada sindrom dewasa sebelum waktunya itu? Yaitu setelah semua orang masuk SMP dan SMA. Mereka terutama meremehkan teman sekelas yang secara aktif menjawab pertanyaan di kelas. Seolah-olah energi positif dan sikap positif telah menjadi hal buruk yang harus dihindari. Liu Ruyan menatap dengan sangat serius. Ling Yi, aku tidak akan. Kamu sangat keren. Adikku dan Kuo Hao juga menatapku dengan tatapan bahagia dan menyemangati. Hal-hal yang sangat memalukan itu. Kata-kata yang diucapkan mudah disalahpahami. Di depan teman-teman yang mudah akrab. Akhirnya bisa diungkapkan dengan jujur dan berani hingga pindah tempat duduk. Hari itu karena aku orang kedua yang pergi untuk bertukar tempat duduk ketika aku masuk kelas. Liu Ruyan sudah duduk di tempat duduk aslinya. Ketika aku tiba, aku sengaja berjalan-jalan di posisi lain untuk melihat ekspresi Liu Ruyan yang tidak senang. Baru kemudian aku dengan patuh kembali ke tempat duduk semula. Hai Liu Ruyan. Halo teman sekelas. Mari berkenalan lagi. Aku Tou Yi. Setelah kelas 2 SMA, beban akademik menjadi lebih berat. Dan kelas malam pun dimulai. Setiap hari setelah sekolah, aku dan Liu Ruyan pulang bersama. Yang mengurangi kesepianku di jalan pulang. Berjalan di jalan. Terkadang bulan sangat besar dan terang. Seolah-olah berada tepat di atas kepala dan dapat digapai dengan tangan. Cahayanya jernih. Bayangan aku dan Liu Ruyan juga menjadi semakin jelas. Aku suka memasukkan tanganku ke saku celana. Berjalan di depan Liu Ruyan. Sehingga ketika aku menoleh, aku bisa melihat bayangan di tanah. Seolah-olah dia memeluk lenganku. Adegan yang sangat intim. Namun tidak nyata. Juga dapat mendukung mimpi seorang remaja. Ketika bulan tidak ada. Bintang-bintang selalu bersinar. Tetapi karena tidak ada bayangan, aku agak tidak senang. Liu Ruyan menyodok punggungku, Ling Yi. Lihat betapa indahnya langit berbintang. Mengapa kamu terlihat sedih? Indah apanya? Jarang-jarang. Apakah kamu tahu bahwa galaksi di rumah kakekku jauh lebih baik? Kalau begitu setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai. Ajak aku melihatnya, ya. Oke. Jadi, apakah ini bisa dianggap sebagai janji? Perasaan bahagia yang tak terlukiskan dalam hati. Liu Ruyan tersenyum. Dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan aneh padaku. Menurutmu apakah ikan merasa sakit kaki saat berdiri di laut? Apakah ikan punya kaki? Dia tersenyum dan mengacak-acak rambutku. Sambil tersenyum berkata, tidak apa-apa. Cepat pulanglah. Hari itu adalah ulang tahun Liu Ruyan. Saat istirahat, aku masih berkata padanya. Malam ini kita harus pulang lebih awal. Ibuku secara khusus membuatkan sashiehi yang kamu sukai. Namun, di jam pelajaran pertama sore itu, aku dipanggil keluar oleh guru. Guru tampak muram. Mulutnya membuka dan menutup. Tapi aku hanya ingat kalimat pertama. Ayahmu mengalami kecelakaan. Pembayaran proyek terus tertunda. Ayahku dan rekan-rekan kerjanya pergi ke penanggung jawab penagihan di grup. Meminta untuk melakukan pekerjaan ketinggian lagi. Baru kemudian uangnya akan dilunasi. Kemudian ayahku jatuh dari perancah. Ruang gawat darurat perawatan intensif. Rumah sakit telah mengeluarkan 2 surat pemberitahuan kritis. Rumah sakit berisik dengan pasien berlumuran darah yang terus berdatangan. Tangisan ibuku yang ratap tak berdaya. Bau jahat disinfektan bercampur dengan bau amis darah. Ketika aku tiba di rumah sakit, ayahku sudah dibawa ke ruang operasi. Aku tidak bisa menangis. Pikiran kosong. Adikku menerima semua ini dengan mati rasa. Harus dioperasi. Harus diamputasi. Membutuhkan banyak sekali uang. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana ayahku, yang sangat aktif, akan menghadapi amputasi.
Saat ini, prioritas utama. Bahkan setelah mengeluarkan seluruh tabungan keluarga dan meminjam dari semua kerabat, uangnya masih belum cukup. Saudaraku di ruang operasi. Kamu mau kemana? Lin Mumu memeluk ibunya yang sudah pingsan. Tanpa disadari, adikku sudah bisa menggendong ibunya di pelukannya. Aku pergi ke perusahaan grup Huanjian yang menunggak pembayaran proyek pekerja. Ayahku sangat membutuhkan uang ini sekarang. Kakak, kumohon biarkan aku masuk. Ayahku masih di rumah sakit. Menunggu uang ini untuk menyelamatkan nyawanya. Aku tidak peduli dengan penampilanku. Berlutut di depan meja resepsionis. Tetap saja diusir dari gedung kantor. Ketidakberdayaan dan keputusasaan menyerang. Aku bahkan tidak bisa melihat jalan di depan. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang familiar. Liu Ruyan berkata dengan suara tertahan. Ling Yi, kembalilah dulu. Aku akan menyelesaikan masalah kompensasi dan pembayaran proyek. Aku menyeka air mata. Melihatnya keluar dari gedung kantor. Sedang bingung. Apakah dia datang lebih awal untuk membantuku mendapatkan keadilan? Aku mendengar seorang wanita karir yang berdandan seperti sekretaris berkata, Nona, waktunya sudah tiba. Bos masih menunggumu di atas. Baru kemudian aku menyadari bahwa bos grup Huanjian juga bermarga Liu. Operasinya berjalan lancar. Tetapi seluruh keluarga masih diselimuti kesedihan. Kita semua tahu bahwa ayahku adalah orang yang paling sedih saat ini. Tetapi dia masih menghibur kami. Meskipun kehilangan satu kaki. Untungnya nyawanya terselamatkan. Mendengar kata-kata seperti itu, ibuku tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan menangis. Adikku tiba-tiba menjadi sangat pengertian. Kami pulang sekolah. Setiap ada waktu kami bergiliran merawat ayahku. Pencernaan penderitaan membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Hari-hari berikutnya berjalan dengan baik. Setelah kejadian itu, Liu Ruyan tidak pernah datang ke sekolah lagi. Setiap kali aku mengumpulkan kertas ujiannya, melipatnya dan meletakkannya di atas meja. Sudah setinggi satu kaki. Karena takut mengganggu siswa di belakang melihat marga Liu, aku membantunya meletakkannya di kursinya. Kudengar dia akan pergi ke luar negeri dan tidak akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan tidak akan pernah datang ke sekolah lagi. Mungkin karena masa itu terlalu menyakitkan. Aku tidak terlalu ingat banyak hal. Dalam ingatanku hanya ada berkali-kali pergi ke rumah sakit dan mengerjakan kertas ujian yang tidak ada habisnya. Ujian masuk perguruan tinggi selesai. Akhirnya bisa bernapas lega. Teman-teman pria berkumpul. Dengan semangat membahas tentang menyatakan cinta kepada gadis yang mereka sukai. Meminta jepit rambut lucu dari kepala gadis itu. Karena itu sering menemaninya. Seolah-olah selalu berada di sisinya. Aduh. Liu Ruyan tidak ada di sini. Kalau ada, aku bisa memintanya padanya. Mimpi apa itu? Dewi Liu tidak akan memberikannya padamu lagi. Pada hari upacara kelulusan, Liu Ruyan benar-benar datang. Dia terlihat lebih cantik. Dan juga lebih kurus. Tapi begitu aku melihatnya, aku teringat ayahku yang terbaring di ranjang. Sendirian terus-menerus merokok. Hatiku terasa sakit. Setelah upacara kelulusan selesai, aku menemukan sebuah jepit rambut di mejaku. Rasanya sangat berat untuk berpisah. Bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Kemudian aku selalu berulang kali bermimpi tentang kelulusan SMA. Aku dengan malu-malu meminta untuk memeluk setiap teman sekelas. Bahkan sebelum aku memeluk ketua kelas. Aku sudah ditarik oleh teman sebangkuku dengan menarik lengan seragamku. Berpikir bahwa nona ini tidak perlu berusaha sekeras ini. Setelah berkata demikian, aku jatuh ke dalam pelukan selembut hangatnya matahari musim semi. Liu Ruyan berbisik pelan di telingaku. Seperti sedang menyihir. Sekarang, selain aku, kamu tidak boleh memeluk orang lain lagi. Kehidupan keluarga kami setelah itu berjalan cukup baik. Uang kompensasi sangat banyak. Cukup untuk menopang aku dan adikku kuliah. Juga biaya pemulihan ayahku.
Aku tidak tahu seberapa besar usaha yang telah dilakukan Liu Ruyan di dalamnya. Aku tahu aku tidak seharusnya melampiaskan amarah padanya. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana menghadapinya. Adikku belajar kedokteran. Dengan fokus utama pada penggabungan mekanik dan kedokteran. Ayahku sekarang menggunakan kaki mekanik yang dia rancang. Dan gerakannya sudah tidak berbeda dengan orang normal. Ibuku masih meneliti matematika. Hanya saja jurusan yang kupilih sepertinya terkait dengan pertanian teknologi. Menerapkan model matematika ke dalam pertanian. Dan telah membantu beberapa desa keluar dari kemiskinan. Ayah sudah tua. Harus kembali ke desa, keluarga memiliki 2 orang yang berguna bagi masyarakat. Mereka puas dengan segalanya. Hanya ada satu hal. Mereka tidak berani menyebutkannya. Yaitu saya belum pernah jatuh cinta. Setiap kali seseorang menyatakan perasaannya kepada saya akan bertanya padanya. Apakah ikan merasa sakit kaki saat berdiri di laut? Saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang saya inginkan. Karena saya sendiri tidak tahu apa jawabannya. Ibu saya terkadang sengaja menyindir di depan saya. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiao Yan sekarang. Ya. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Akhir bulan saya meminta cuti 2 hari dari kantor. Untuk menghadiri pernikahan Kuo Hao. Di pernikahan, pembawa acara bertanya apa saja yang ada di masa mudamu? Masa muda saya sangat sederhana. Jepit rambut yang lucu dan sederhana. Selembar kertas ujian bahasa yang penuh dengan permainan tic-tac-toe. Janji menonton bintang yang tidak terpenuhi. Dan pelukan yang belum sempat terwujud. Di pernikahan, saya juga bertemu dengan Wang Nianian. Dia sudah menjadi ibu dari seorang gadis kecil. Melepaskan kepolosan dan kekakuan. Menjadi seorang ibu yang diandalkan putrinya. Dia tersenyum dan memperkenalkan Nanan kepada anak laki-laki itu. Ini adalah teman baik ibu saat sekolah. Wang Nianian dengan lembut membelai rambut di telinganya. Dengan tulus berkata kepada saya. Lini saat SMP. Terima kasih. Dan maaf. Saya tersenyum. Di dalam hati saya sudah tidak ada dendam dan menerima permintaan maaf yang terlambat ini. Saya bahkan di banyak malam pernah berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia, mungkin saya tidak akan ingin masuk SMA unggulan. Saya pergi ke SMA unggulan. Mungkin saya tidak akan bertemu dengan Liu Ruyan. Liu Ruyan? Lihat. Sepertinya semua hal telah ditakdirkan. Jadi jangan menghindariku lagi. Baiklah. Saya benar-benar tidak pernah menyalahkanmu. Saya hanya tidak tahu apa yang harus dilakukan saat itu. Meskipun aku tidak tahu Liu Ruyan ada di mana. Tapi setiap tahun di hari ulang tahunku aku selalu menerima boneka seri Pokemon. Tahun ini belum menerimanya. Apa terjadi sesuatu padanya? Atau apakah dia sudah melupakanku? Berjalan di jalan. Aku agak linglung. Tanpa sengaja aku terperosok tapi seseorang menangkap pinggangku. Seseorang yang mengenakan kostum Pikachu, boneka favoritku. Mataku langsung memerah. Tanganku gemetar melepas kepala boneka itu. Akhirnya bertemu dengan orang yang sangat kurindukan. Liu Ruyan menatapku dengan mata merah. Tersenyum seperti gadis di sore musim panas tahun itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan nada bergetar bertanya. Apakah menurutmu ikan yang berdiri di laut kakinya akan sakit? Dia menerjang ke pelukanku. Jawabannya adalah, aku mencintaimu, gagak. Kenapa seperti meja tulis? Karena aku menyukaimu, apakah ikan yang berdiri di laut kakinya akan sakit? Jawabannya adalah, aku mencintai semua keanehanmu. Ketidakjujuranmu. Dan juga kata-katamu. Ketidaksetujuanmu. Semuanya mengatakan aku mencintaimu.